pertama kali menggagas istilah Republik Indonesia. Jadi istilah RI itu pertama kali dari Tan Malaka. Maka dia dikenal Bapak Republik Indonesia. Jadi kalau kalian bilang hari ini NKRI harga mati, berarti kita 4 huruf itu yang 2 miliknya Tan Malaka. Jadi kamu utang separuh pada Tan Malaka, NKRI-nya. Karena istilahnya dari Tan Malaka. Nah, Tan Malaka tidak mau kalau hanya evolusi, tapi revolusi. Harus cepat perubahannya. Jangan lambat, jangan lama-lama. Caranya apa? Revolusinya nasional. Bareng-bareng kompak untuk melakukan gerakan. Jadi revolusi nasional itu wadahnya, isinya revolusi sosial. Revolusi sosial itu apa? Ya tadi, menjatuhkan imperialisme dan menyingkirkan gaya hidup feodalisme. Jadi kalau ini sukses, berarti revolusi nasional sukses. Jadi isinya revolusi se-Indonesia, revolusi nasional itu menyisihkan feodalisme, menyingkirkan imperialisme, kolonialisme. Kalau ini sukses, berarti akan lahir Indonesia yang baru, yang merdeka 100%. Maka harus kompak semuanya. Cuma kan gitu, caranya ya harus strategi dong. Nanti strateginya namanya apa? Aksi massa, mass aksi. Bukan langsung perang dada lawan dada. Kalau perang dada lawan dada ya kemungkinan kita agak berat. Mass aksi itu ya gerakan massa yang bareng-bareng. Ya kayak mass aksi, tak kasih contoh simpel hari ini. Kalau kita tidak setuju dengan acara-acara TV, ayo bareng-bareng tidak usah lihat TV, itu mass aksi. Semuanya, jangan ada yang nonton TV. Nanti kan TV-nya berangkut sendiri. Nah itu diantara contoh mas aksi. Cuma zaman itu belum ada TV. Jadi pengerahan rakyat. Kompak bareng-bareng. Kalau penjajah bikin produk apa, nggak usah beli produk itu. Selesai, produknya nggak laku. Itu contohnya mas aksi. Oke, nanti ada penjelasan lagi mas aksi. Yang kedua dikritik. Kenapa harus revolusi bukan evolusi? Karena proses kooperatif itu terlalu lama. Dia mengkritik diplomasi. Diplomasi itu sifatnya lambat. Kemudian kita rugi. Diplomasi itu kita tidak bisa full. Perjanjian-perjanjian itu kan bikin kita malah sumpek sendiri. Orang yang suka diplomasi, yang bikin kita malah rugi, kalau di Tan Malaka disebut inlanders alat, jadi kaki tangannya Belanda. Kita malah rugi sendiri. Nanti waktu diplomasi ada kesepakatan, oh Indonesia sampai wilayah sini ya, yang sini miliknya Belanda, kan ada itu. Di perjanjian Renville itu demarkasi batasnya, ini miliknya Belanda, ini miliknya Indonesia. Itu hasilnya diplomasi, malah menyusut. Keliru. Jangan diplomasi dong, katanya Tan Malaka. Kalau ada maling masuk rumahmu, ya usirlah dia. Kalau perlu dipukuli, masa malah diajak berunding. Ya kan? Loh, penjajah itu kan maling masuk ke rumah kita, malah diajak rundingan. Gimana? Sampean mau ngambil apa? Terus, ya kan perundingan itu kan kasarannya begitu. Mau jajah seluruh Indonesia, ya enggak bisa dong, lah kita gimana? Oke deh, setengahnya aja ya, boleh ya. Ya boleh lah, cuma ya kompensasinya apa? Itu rundingan kan begitu. Lawang itu maling. Kalau ada maling masuk rumahmu, ya diusir. Dipukuli sampai dia pergi, bila perlu. Kok malah diajak berunding? Nah, boleh pakai kalimat ini untuk maling-maling yang hari ini ada di Indonesia. Dalam tanda petik ya. Jadi jangan diajak berunding, jangan negosiasi sama maling.
ya diusir. Biar kita ndak rugi. Maling diajak rundingan, dia datang ndak bawa apa-apa, pulang bawa banyak. Kalau rundingan kan rencananya bawa banyak, terus akhirnya cuma bawa sedikit kan itu. Tapi tetap saja itu maling. Jadi kalau ada maling masuk ke rumah, ayo kita usir. Bila perlu dipukuli kalau nggak mau pergi. Jangan diajak berunding. Ini dasar logis kritikannya Tan Malaka pada usaha-usaha diplomasi. Diplomasi itu malah merugikan kita. Perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian KMP. Akhirnya kan selalu ada sisa wilayah kita yang tidak kita kuasai. Bahkan perjanjian Renville itu Jawa Barat sebelah sana, jatahnya Belanda, yang ke timur, sehingga ada Long March itu kan, divisi Siliwangi. Itu karena hasilnya perundingan. Kita tidak jadi merdeka 100%. Tan Malaka banyak kritik Soekarno, misalnya kasus Surabaya. Ada waktu ketika para pejuang di Surabaya itu bisa menaklukkan Inggris saat itu di tembak-menembak yang pertama itu. Tapi Soekarno datang ke sana terus, jangan perang ya, disuruh menghentikan. Sampai akhirnya ya pasukan bantuan datang semua, hancur Surabaya. Nah itu hasil diplomasi. Coba dilanjutkan perang, itu Inggris jatuh waktu di Surabaya. Analisisnya Tan Malaka. Wong itu jenderalnya aja sudah tewas. Tapi karena tembak-menembaknya disuruh dihentikan, akhirnya bala bantuan Inggris datang. Dan Surabaya jadi lautan api. Alasannya damai terus rundingan dulu, jangan perang. Itu kan kita sudah dipukul, tapi waktu kita mau balas, sabar, rundingan dulu. Gitu. Jadi logikanya itu yang dikritik Tan Malaka. Oke, ya dalam banyak hal Soekarno bagus dan sangat bagus, tapi beberapa dikritik oleh Tan Malaka. Terus dia mengusulkan ini, gerilya politik ekonomi. Itu yang pakai istilah gerpolek. Jadi bagi Tan Malaka perjuangannya orang Indonesia itu dibagi dua fase. Yang pertama musim jaya bertempur, dan yang kedua musim runtuh berdiplomasi. Jadi kita itu dulu jagoan loh waktu perang, penjajah pontang-panting. Sampai akhirnya diplomasi, habis. Dan banyak cerita kan yang arahnya ke situ. Pangeran Diponegoro itu, Belanda tidak bisa mengalahkan. Tapi begitu beliau mau diplomasi, jatuh. Jadi fase perjuangan Indonesia rata-rata juga begitu. Jaya bertempur, tapi kemudian runtuh berdiplomasi. Akhirnya membangunnya lebih susah lagi. Jaya bertempur itu ya dari 17 Agustus sampai 17 Maret 46. Setelah itu era diplomasi dan kita runtuh. Termasuk perjanjian terakhir, konferensi meja bundar, itu kan banyak yang lepas dari Indonesia. Jadi gara-gara apa? Ya terlalu banyak diplomasi. Kita tidak sadar akhirnya wilayah kita justru banyak yang dicaplok oleh penjajah. Dan akhirnya kita tidak merdeka 100%. Baik dari sisi kebebasan berekspresi maupun keluasan wilayah. Makanya kemudian nanti Tan Malaka ingin agar Indonesia itu merdekanya 100%. Meskipun dia punya banyak sekali halangan dan pada akhirnya dianggap mengancam oleh pemerintah dan lahirlah kematiannya yang misterius tadi. Terus, nah ini analisisnya Tan Malaka. Maka kita perlu revolusi. Cuma revolusi butuh pemimpin yang revolusioner. Tidak bisa pemimpin yang tidak ganas. Pemimpin yang tidak revolusioner. Cirinya apa pemimpin revolusioner itu? Yang pertama, itu kan kalimatnya Tan Malaka. Seorang pemimpin harusnya seorang yang cerdas dan mampu memimpin suatu pergerakan revolusioner. Itu pasti. Kayak Nabi dia harus fatonah,
Kalau tidak cerdas, kasihan anak buahnya. Nanti anak buahnya yang harus banyak menjelaskan, wong dia tidak dong-dong. Nanti malah ngerusak. Bingung dijelasin balik-balik, hahe aja. Hah? Apa? Sumpek itu anak buahnya. Pemimpin harus cerdas. Jadi kalau kuat fisik atau sehat fisik bisa diatasi. Tapi kalau tidak sehat mental, apalagi tidak cerdas, itu berat bagi seorang pemimpin. Karena dia yang harus ngatur. Makanya Plato itu teorinya raja filosof. Yang jadi raja harus filosof. Bukan tentara, bukan pedagang, bukan. Enggak. Kalangannya harus kalangan filosof. Kenapa? Butuh kualifikasi nomor 1, cerdas. Kalau sudah cerdas, ia dapat memberikan pertimbangan dan memperkirakan arah perjuangan yang akan berjalan. Jadi dia bisa memprediksi, melakukan kalkulasi-kalkulasi rasional. Itu yang dibutuhkan dari seorang pemimpin. Pemimpin bukan moderator. Moderator yang silahkan ngomong, ada pertanyaan, silahkan dijawab, menurut. Itu bukan pemimpin. Jadi dia yang harus mempertimbangkan dan memberikan. Dan bukan MC juga, cuma malam ini kita silahkan ngomong Pak. Kita akhiri, itu bukan pemimpin. Jadi pemimpin yang harus menguasai masalah. Terus dia harus bisa menyelami kemauan rakyat dan bahkan mengontrol. Mengontrol itu mengubah kemauan massa jadi perbuatan. Bisa menggerakkan. Itu pemimpin yang bagus. Kok pemimpin tidak bisa menggerakkan rakyatnya sak kuwar PDW. Apa malas disuruh ngapa-ngapain aja. Malas, just kerjakan sendiri. Pemimpinnya teriak-teriak, kerja ODW. Ya itu susah wis. Jadi harus bisa menggerakkan. Rakyat itu kan harus dipancing biar bergerak. Terus ya cuma katanya Tan Malaka, untuk bisa menggerakkan massa memang butuh lembaga, butuh partai. Tapi partainya yang revolusioner. Partai yang mempertimbangkan dialektika, yang mau berubah, bukan yang status quo. Partai inilah yang nantinya akan mempertemukan orang-orang yang memiliki persamaan pandangan dalam revolusi. Terus katanya Tan Malaka, untuk mencapai kemenangan revolusi harus memperhatikan 2 syarat. Yang pertama, kondisi objektif, yaitu suatu tingkatan sistem produksi yang tertentu dari masyarakat dan taraf tertentu dari kesengsaraan rakyat. Jadi tak baca sekalian. Yang kedua adalah kondisi subjektif, yaitu kesediaan rakyat untuk membuat sebuah partai revolusioner yang disiplin dan mengakar dalam massa. Syaratnya revolusi sukses yang pertama adalah pemahaman terhadap kondisi objektif. Situasi realnya harus dipahami, harus ngerti problemnya ada di mana dan mau kemana. Kalau ini saja tidak bisa, jangan membayangkan bikin revolusi. Memahami dirinya sendiri juga tidak bisa. Orang itu kalau mau bikin perubahan drastis kan harus jelas sekarang apa, besok mau jadi apa. Baru orang bisa berubah. Lah kalau sekarang aja tidak paham kayak gimana, mau berubah kemana juga tidak mungkin. Bisa. Hari ini kamu apa, besok mau jadi apa. Itu baru orang bisa revolusi. Maka gerakan-gerakan revolusioner itu selalu sifatnya transformatif. Selalu transform. Ya, jargonnya transformasi kan dari refleksi untuk aksi. Refleksi itu berpikir secara objektif. Kita itu kayak gimana sih sekarang posisinya, ada di mana, mengapa kok begitu, terus kita ingin melakukan perubahan apa, baru bisa revolusi. Itu kondisi objektifnya kita harus paham.
Setelah itu baru masuk ke kondisi subjektifnya, kesadaran, kemauan rakyat untuk melakukan revolusi dengan jalan bikin lembaga, bikin organisasi, bikin partai, dan melakukan gerakan, kan itu. Jadi ada objektif, ada subjektif. Kalau sudah sadar saya sekarang ada di sini dan mau berubah ke sana, caranya bagaimana? Ya itu tadi, lewat kendaraan, organisasi, lembaga. Kenapa kok harus ada organisasinya, Pak? Ya kalau enggak ya jalan sendiri-sendiri nanti. Maunya berubah ke sana nanti bisa jalan kemana-mana kalau enggak dikoordinir oleh organisasi. Maka harus ada organisasinya. Makanya ada jargon yang bilang kejahatan yang terorganisir itu lebih sukses daripada kebaikan yang sendiri-sendiri. Jadi kuncinya pada organisasinya. Kalau kita sudah ada organisasinya, kompak bareng-bareng, gerakannya lebih efektif. Dan umat Islam kan sangat diajari itu sejak awal. Sholat itu kan latihan organisasi bareng-bareng. Apa ndak bisa sholat sendiri-sendiri? Sangat bisa, bahkan lebih cepat. Ya, tapi kan ndak jelas tujuannya. Yang jelas bareng-bareng. Latihan berorganisasi. Karena memang revolusi itu ndak mungkin sendiri-sendiri. Harus bareng-bareng, maka butuh organisasi. Oke, jadi butuh pemimpin yang cerdas, yang bisa membaca realitas, yang bisa memahamkan tentang kondisi objektif, dan yang bisa menjalankan organisasi yang bisa menggerakkan massa. Itu syaratnya revolusi. Dan jangan salah, Tan Malaka meskipun dia bikin Partai Murba, dia tidak memposisikan diri jadi ketuanya. Katanya Hari Puse, Tan Malaka itu tidak betah dengan urusan jadi ketua, jadi yang kesuwen. Kalau rapat itu dia tidak bakat, mungkin tidak suka diplomasi itu, tapi dia suka gerakannya. Makanya dia tidak memposisikan diri jadi ketua, meskipun bikin Partai Murba. Oke, terus, nah itu yang disebut aksi massa, mass action. Jadi nanti ada bukunya, silakan dicari. Jadi massa yang sudah tersusun, punya semangat revolusioner, kemudian bergerak. Itulah mass action. Ya, untuk konteks Indonesia terdiri dari para buruh, petani, masyarakat miskin, rakyat jelata. Diakui atau tidak, itu jumlahnya paling besar. Kalau yang elit-elit, yang bangsawan-bangsawan kan sedikit. Jadi mass action itu sukses kalau bisa merangkul mereka, memahamkan mereka. Kalau yang pinter-pinter kan cepat. Kesadaran revolusionernya bangkit. Tapi mereka-mereka ini yang harus disadarkan untuk melakukan mass action. Jadi gambarannya Tan Malaka, aksi massa itu kayak gimana sih? Misalnya pemogokan dan pemboikotan secara terorganisir. Harus kompak loh ya. Nanti di sini ya, di sana enggak. Mari kita boikot produk-produk. Nah, nanti di sana enggak. Itu enggak kompak namanya. Jadi harus kompak, memboikot, terkoordinasi. Aksi pemogokan sangat besar pengaruhnya terhadap roda perekonomian dan politik Belanda. Jadi aksi massa juga bisa semacam demonstrasi politik. Kemudian tekanan-tekanan kepada pihak imperialis. Dan ini lebih efektif daripada putsch. Putsch itu pemberontakan yang tidak terkoordinir. Jadi pemberontakan per wilayah, pemberontakan per kelompok itu tidak akan sukses. Harus nasional skalanya dan dilakukan secara kompak dan strategis. Butuh pemimpin yang cerdas dan bisa menggerakkan. Mungkin itu yang bikin Tan Malaka tidak terlalu mempersoalkan Soekarno yang jadi presiden, meskipun di beberapa kebijakan dia tidak setuju. Soekarno termasuk pemimpin yang bisa menggerakkan massa. Bahkan nanti di pidatonya Soekarno yang sangat terkenal di lapangan Ikada itu nanti
kelihatannya Tan Malaka ikut mendampingi. Katanya Haribusu nanti di situ ada fotonya orang yang tubuhnya agak kecil pakai topi kayak Belanda itu, sebenarnya itu Tan Malaka. Ya, nanti kamu lihat sendiri fotonya. Syukur-syukur kamu bisa selfie. Sekarang kan di mana-mana orang sedang seneng selfie. Oke, jadi revolusi yang kompak mewujudkan cita-cita nasional, itulah revolusi nasional. Isinya adalah revolusi sosial. Revolusi sosial itu menyingkirkan imperialisme dan feodalisme. Kenapa harus disingkirkan? Karena mereka menindas. Kan itu. Jalannya lewat strateginya namanya aksi massa. Itulah yang dirancang oleh Tan Malaka. Nah, ini program-program ekonominya. Jadi partai murbanya Tan Malaka itu menggagas ini loh. Kalau tadi kan sudah ya, kalau sekarang sudah sukses revolusinya, ayo merancang program. Dia ada program ekonomi, politik, militer. Kita lihat yang program ekonominya itu bisa dilihat di buku Menuju Republik Indonesia. Yang pertama, menasionalisasi pabrik tambang yang ada. Menasionalisasi itu yang semula bukan miliknya negara, mungkin miliknya penjajah, mungkin miliknya swasta, dinasionalkan. Ini kan prinsip sosialisme. Sumber daya yang dibutuhkan orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu. Harus negara yang menguasai. Nasionalisasi. Nah, jangan kebalikannya. Yang sudah miliknya negara malah dijual ke yang lain. Nah, itu bunuh diri namanya. Tidak boleh begitu, harus nasionalisasi. Yang kok ini kelihatannya semua orang butuh itu ya. Ya berarti negara yang harus menguasai. Karena kalau enggak, dampaknya akan sangat menguatkan yang menguasai yang individual tadi dan menyengsarakan yang lain. Maka harus negara, maka ada nasionalisasi. Termasuk nasionalisasi hutan-hutan dan perusahaan-perusahaan. Jangan malah hutannya dijual kepemilikannya. Harus negara yang menguasai. Karena kalau enggak, ya nanti tetap rakyat akan susah. Terus nasionalisasi perusahaan lalu lintas dan angkutan umum. Nasionalisasi bank-bank, perusahaan perseorangan dan maskapai-maskapai perniagaan yang besar. Jadi yang dibutuhkan orang banyak harus dikuasai negara. Tidak boleh dikuasai perseorangan. Terus bikin industri-industri baru dengan bantuan negara. Kalau hari ini mungkin namanya BUMN. Terus bikin koperasi-koperasi rakyat dengan bantuan kredit yang murah oleh negara. Lembaga koperasi ini lembaga ideal. Di mana-mana juga dibunyikan ideal, cuma jarang ada koperasi yang sukses. Koperasi rata-rata jatuhnya terus jadi arisan. Ya, susah bikin lembaga. Yang sukses itu kan perusahaan-perusahaan swasta itu. Lembaga sejenis koperasi itu biasanya berat. Ya mungkin jiwanya yang tidak cocok. Orang yang kapitalis diajak koperasi ya mungkin berat. Jiwanya yang lebih sosialis, lebih mudah. Terus memberikan bantuan hewan itu maksudnya bantuan berupa hewan, bukan bantuan kepada hewan. Dan alat-alat kerja untuk tani. Ya kan? Ya harus mikir loh negara itu kita memberikan apa pada para petani, kita memberikan apa pada para nelayan, kita memberikan apa pada guru, kita memberikan apa, harus ada itunya. Karena mereka yang menguasai sumber daya utama. Transmigrasi ini yang diusulkan oleh Tan Malaka yang dijalankan sangat serius oleh Orde Baru. Saya tidak tahu sekarang masih serius berjalan apa enggak. Terus pembagian lahan produktif kepada petani yang tidak punya lahan. Nah ini kita menyebutnya hari ini land reform. Sering jadi sumber konflik. Dan di antara sumber konflik PKI dan NANU itu pembagian tanah ini. Karena
Kalau orang sudah terlanjur tanahnya banyak, apa ya mau dia tanahnya diminta dibagi-bagi. Ya itu terus jadi konflik. Dan biasanya kelompok feodal ini kan punya pasukan, punya pengaruh sendiri. Itu nanti yang melahirkan konflik. Meskipun memang cita-cita sosialisme tidak boleh orang bisa mengoleksi tanah seluas-luasnya. Itu nanti membahayakan negara. Kalau orang bisa beli pulau, kalau orang bisa beli tanah tidak ada batasnya, itu juga membahayakan. Jadi harus ada batasnya. Kalau boleh kan nanti orang paling kaya, Neymar yang baru transfer 3, sekian triliun itu, nanti dia tidak cuma beli tanah di sini, beli pulau. Nah, itu kan susah, harus ada batasnya. Oke, dan yang ke-10 ya menghapuskan sisa-sisa tanah dan membagikan kepada petani yang melarat dan proletar. Jadi ini program ekonominya. Kalau program pendidikannya ya lumayan. Jadi dia punya istilah 3 minimum program. Hari ini kelihatannya sudah dijalankan meskipun secara tidak langsung. Yang pertama wajib belajar gratis sampai umur 17. Dan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya, bahasa Inggris sebagai bahasa pendampingnya yang utama. Kalau ini dijalankan sejak Tan Malaka, mungkin hari ini kita enggak fobia sama bahasa Inggris. Iya. Pokoknya kita hari ini kan kalau sama ada bule kan agak minder, alasannya enggak iso ngomong. Padahal ngomong ya tinggal ngomong aja. Cuma kita agak gimana karena alasan bahasa. Kalau Tan Malaka, pokoknya 17 itu hitungan saya sampai SMA lah. SD, SMP, SMA gratis. Dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini sudah jalan sampai hari ini. Hari ini kan SD, SMP, SMA gratis. Tidak bayar kecuali tarian-tarian tertentu. Ya, oleh sekolah masing-masing. Oke. Terus menghapuskan sistem pelajaran lama, menyusun kurikulum baru berdasarkan kepentingan Indonesia. Jadi pokoknya bikin kurikulum itu dasarnya bukan tren, bukan yang sekarang banyak diajari di mana-mana termasuk secara internasional, tapi yang dibutuhkan Indonesia apa. Jangan menyusun kurikulum yang tidak nyambung sama Indonesia. Kita hari ini kan selalu lihat di internasional, kita bertanding secara internasional. Sehingga sering melupakan kekhasan Indonesia apa. Ilmu yang dibutuhkan untuk berkiprah, memberi manfaat banyak di Indonesia itu apa. Kan gitu. Belajar Islam itu mungkin ya, kan banyak isu-isu internasional. Tapi sebelum ke sana ya isu-isu Indonesia harus paham. Orang Indonesia itu kajian Islamnya sampai level apa dan kita masuknya harus lewat mana, kan harus itu. Kalau orang kampung kita kasih isu-isu kampus hari ini tentang Islam, puyeng mesti mereka. Ngomong tentang islamisasi ilmu, ngomong tentang otoritarianisme, orang kampung tolak-toleh dok itu. Ngomong apa itu? Nah, ya. Bahkan kalau di kampung lebih berguna yang bisa khutbah Jumat daripada yang bisa ngaji filsafat. Itu dijamin. Ya syukur-syukur kamu bisa ngaji filsafat, ya iso khutbah Jumat. Syukur-syukur bisa adzan. Nah, itu kan kebutuhan praktis-praktis gitu ya harus dikuasai. Ya bukan berarti yang internasional jangan, tapi itu harus bisa baru mencerdaskan masyarakat. Nah, kita kan dibayari oleh negara mahal-mahal, hasilnya cuma membingungkan rakyat kalau tidak begitu. Begitu pulang masyarakat bingung, kamu ngomong apa iki? Anaknya habis kuliah ngomongnya jadi kayak gini. Jadi tidak karu-karuan. Istilahnya sudah beda lagi. Tenang aja Pak, eksistensi kita tidak akan terganggu oleh. Iya. Lihat TV suruh, itu kelompok radikal Pak. Itu Islam. Bapakmu ya bingung ngomong apa. Enggak lah, mereka capek-capek membiayai kita kuliah, ya pulangnya jangan malah bikin bingung mereka. Kita yang harus mengadaptasikan ilmu kita sesuai ke level mereka. Bukan mereka yang harus disuruh susah payah memahami omongan kita. Kualik. Makanya Islam nyuruhnya
khotibin nas biqadri ukulihim, bukan ukulina. Sesuai akal mereka. Kita omong, kita berkomunikasi dengan mereka di level akal mereka. Yo, isu-isunya tetap isu-isu luar biasa, tapi kita turunkan gaya komunikasinya ke level mereka. Contoh-contohnya di hidup mereka sehari-hari. Itu makanya kalau di Tan Malaka kurikulum yang cocok sama Indonesia. Yang ketiga, ini yang hari ini digenjot oleh Kementerian Pendidikan, sekolah-sekolah yang kejuruan, yang praktis-praktis. Karena kita butuh banyak orang ahli di sini. Diakui atau tidak. Kalau sekedar ahli agama banyak lah. Cuma kalau ahli pertanian, ahli perdagangan kita masih butuh banyak. Maka perbanyak sekolah di level ini. Tujuan pendidikan ada 3. Jangan salah. Bukan cari kerja. Hari ini kan selalu orang pendidikan habis itu kerja apa? Enggak. Yo, kerjaan itu jangan khawatir banyak, cuma yang ada uangnya jarang. Nah, ya. Jangan mikir pekerjaan. Yang pertama apa? Memberi senjata, keahlian untuk hidup. Yo, hidup itu otomatis antara lain penghidupan, dunia kemodalan. Itu apa sih untuk senjata untuk hidup itu? Ya berhitung, menulis, ilmu bumi, bahasa Belanda zaman itu, Jawa, Melayu, Indonesia dan lain-lain. Yang sifatnya skill. Jadi ilmu bumi itu kan skill, nulis, berhitung, bahasa Belanda, Jawa, Melayu kan, Inggris dan lain sebagainya. Bekal keterampilan. Yang kedua, memberi hak murid untuk sukses dalam hidupnya dengan jalan pergaulan. Maksudnya apa? Kalau hari ini kemampuan untuk bermasyarakat, kemampuan hidup bersama. Oke, dan yang ketiga, menunjukkan kepedulian sosial, menunjukkan kewajiban kelak terhadap berjuta-juta kaum kromo. Kaum kromo itu kaum miskin. Jadi pendidikan yang menanamkan keterampilan, ya kan, melatih kehidupan bermasyarakat, dan yang ketiga mengasah kepedulian sosial. 3 ini kalian harus menguasai kalau ingin jadi orang terdidik. Nah, saya ambil 1. Tan Malaka punya trik, punya jurus namanya jembatan keledai. Cara belajar efektif. Kalau hari ini mungkin semacam peta konsep. Tan Malaka itu kan hidupnya pindah-pindah kemana-mana, jadi tidak sempat bawa buku banyak. Meskipun nanti ketika dia tewas di Kediri, itu peninggalannya sebenarnya bukunya banyak. Ada saksi mata yang menceritakan bahwa setelah meninggalnya Tan Malaka itu, bukunya semua dibakar. Dan buku itu dibakar tidak habis-habis sampai seminggu. Bisa dibayangkan ya banyaknya bukunya. Ya pantas dia tidak sempat nikah. Moco buku terus. Jadi, nah cuma ketika dia pelarian kan nggak sempat bawa buku banyak. Triknya dia pakai istilahnya Tan Malaka sendiri namanya jembatan keledai. Menghafalkan sesuatu pakai kode-kode. Jadi kode-kode itu dari istilah A nanti konotasinya ke istilah yang lain. Yang istilah ini punya konotasi lagi ke yang baru dan seterusnya. Misalnya dia menyontohkan sendiri tentang kasus perang 2 negara. Dia pakai jembatan keledai Avia Gumi, itu contoh dari Tan Malaka langsung. A-nya itu armamen, pasukan, kekuatan militer. Cuma A yang sama, yang kekuatan militer itu hubungannya sama angkatan laut, angkatan udara sama angkatan darat. A-nya itu air, udara, land, darat, dan sea, kan? ALS. Dari A yang armamen, militer, terus ke air, laut, udara, dan terus begitu. F-nya itu finance, keuangan. Jadi penentunya yang menang dalam perang itu siapa yang militernya kuat, keuangannya kuat,
A-nya apa lagi terus begitu. Itu namanya jembatan keledai. Kalau hari ini kalau ada gambarnya mungkin semacam peta konsep, mind map. Tapi itu diapalkan loh ya, tidak digambar di kepala. Jadi menghafalkan biasa saja kita pontang-panting, apalagi disingkat. Cuma karena mungkin terlalu banyak materinya memang harus disingkat-singkat. Nah, itu namanya jembatan keledai. Istilah dari Tan Malaka sendiri. Dan dia punya banyak, untuk setiap isu dia punya peta konsep sendiri, jembatan keledai sendiri. Kalau tidak beratus, katanya Tan Malaka, niscaya ada berpuluh jembatan keledai di kepala saya. Pokoknya macam-macam, ratusan konsep di kepala. Jadi sewaktu-waktu disuruh ngomong dia langsung bisa ngomong. Karena konsepnya ada di sini. Kebalikannya kita kan, hari ini baca, nanti setelah baca juga sudah lupa. Nah, mungkin bisa memanfaatkan jembatan keledai ini. Kalau masih kurang ya jembatan unta, kalau masih kurang ya jembatan. Ya, pokoknya intinya hafalan. Karena memang sebagai pelarian kan tidak mungkin dia bawa catatan banyak, bawa buku banyak. Nanti malah cepat ketahuan. Maka satu-satunya jalan itu menghafalkan. Itu kan kayak Ghazali apa Syafi'i itu kan yang ditulis di tangan, kalau sudah hafal ya dihapus. Itu lebih susah lagi. Oke, quote-nya bagus, rasional lagi-lagi. Akuilah dengan hati bersih bahwa kalian dapat belajar dari orang barat. Tapi jangan sekali-kali kalian meniru dari orang barat. Kalian harus menjadi murid-murid dari timur yang cerdas. Oh, itu namanya bukan anti barat, tapi juga tidak mendewa-dewakan barat. Barat itu ya pinter, kita banyak belajar dari barat tidak masalah. Tapi tetap harus jadi murid-murid dari timur dengan segala karakternya, tapi yang cerdas. Itu kan cara berpikir rasional. Jadi tidak kok barat mesti jelek atau barat itu luar biasa ya. Enggak, apa-apa itu ada jeleknya, ada bagusnya. Enggak usah wow bilang kamulah yang paling cantik ya, enggak. Kamu enggak terlalu cantik tapi dapatnya kamu gimana lagi. Itu kan lebih rasional daripada iya, enggak usah bombastis lah. Bombastis kan nanti malah kecegelong sendiri. Yang rasional aja. Oke, kalau pacarmu, kamu kok enggak pernah bilang aku yang paling cantik? Lah memang enggak. Kan harus jujur aku padamu. Tapi kamulah satu-satunya yang mau sama aku. Lah kan memang begitu. Yang lain enggak ada yang mau. Terus, oke. Coba diingat-ingat, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Seperti saya bilang tadi ya, kalau kamu hasilnya hanya menyusahkan orang tuamu, orang lain, kalau dengan kuliah kamu pulang jadi ningrat, suruh ke sawah ndak mau, alasannya ono wae. Suruh berbaur sama masyarakat ndak mau. Mungkin alasannya levelnya beda sekarang Pak, kalau bertemu sama orang kampung itu saya, mending kamu ndak usah sekolah. Wong kamu disekolahkan itu kan biar untuk memberi kontribusi pada mereka. Kalau kamu malah menjauh, kamu jadi elit, mending ndak usah sekolah. Tidak ada gunanya tiwas dibayari mahal-mahal, hasilnya malah menyusahkan. Nah, itu Tan Malaka yang bilang. Dan kalimat terakhir yang paling terkenal dari Tan Malaka. Ingatlah bahwa dari dalam bumi suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi. Jadi beliau nulis banyak, sekitar 27 buku. Dan dia sudah tahu bahwa banyak yang mengincarnya. Maka dia bilang, suaraku akan lebih keras terdengar nanti setelah aku mati. Dan hari ini kita rasakan itu. Meskipun mungkin zaman Orde Baru takut ini jadi beneran sehingga banyak dibungkam. Tapi sekarang mulai keras lagi suara yang menyuarakan perjuangannya Tan Malaka. Dan benar yang dia omongkan, dari dalam bumi
Suaranya lebih keras dibandingkan dulu. Karena dulu jagoan banyak, patron-patronnya banyak, tokoh-tokohnya banyak. Mungkin Tan Malaka hanya salah satunya. Dan dia sering disingkirkan, dipinggirkan, dipenjara. Sehingga di Indonesia sendiri dia gaungnya tidak luar biasa zaman itu. Meskipun dia juga legenda di zamannya. Dan dari dalam bumi kita dengar lebih jelas, lebih keras apa maunya Tan Malaka. Oke, alhamdulillah sudah selesai Tan Malaka. Minggu depan kita lanjutkan tirakatan. Saya bilang tadi ya tirakat sebentar lah. Jangan ngaji terus, materi terus nanti kamu mabuk. Tirakatan ngomong santai-santai, kita bahas keindonesiaan. Ada beberapa menurut saya sikap mental kita sebagai manusia Indonesia yang perlu direvisi sedikit-sedikit. Tidak usah membayangkan yang wow-wow luar biasa bahwa ngaji ini akan menyumbangkan apa. Kita membereskan diri sendiri dulu. Kita memberi kontribusi ke Indonesia dengan membereskan diri kita sendiri dulu.